Baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustadz kafir, menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikeroyok oleh dunia. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir loh. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap kita merasakan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan membawa atau membagikan kepada kita yaitu ceramah yang sangat memberkati kita dan yang sangat membawa damai di hati setiap kita umat beragama, yaitu dari ulama atau Ustadz Buya Sur. Dia berceramah dan sungguh luar biasa ceramahnya teman-teman, dan bahkan ceramahnya ini layak atau harus menjadi teladan dan contoh bagi Ustadz yang lain atau bagi ulama-ulama yang lainnya ya, seperti Ustadz Somad dan juga yang lainnya, bisa menjadi contoh beliau untuk ceramah kepada umat-umatnya. Dan saya sendiri secara pribadi, saya sangat damai mendengarkan ceramahnya teman-temanku. Oleh karena itu saya rindu berkat ini kubagikan lewat video ini bagi setiap kita. Mari kita menyaksikan videonya terlebih dahulu. Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non-muslim, bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain, Yahudi Nasrani, tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain yang mereka nggak mau muslim apa kok. Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Lah kenapa? Ada orang Tionghoa di Kertasmaya meninggal dunia, dia baik kok. Dia waktu pembangunan masjid nggak ada dana, dia pinjamin dulu, beli semen segala macam, udah nggak apa-apa dah. Ya, dia bantu sejatinya dan juga sering nyumbang juga kepada madrasah-madrasah. Agamanya non Muslim, dia Nasrani. Begitu mati saya takziah datang ke rumah dia, ikut di apa namanya tuh? Kalau tembelannya kapan banyak gitu. Ya, di malam harinya tuh kan pada saya datang. Kok banyak orang kok lihat saya, kok Buya menghadiri kematian orang kafir gitu. Menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Itu. Oke. Iya. Kan lakum dinukum, lihat. Ongko-ongko baik sih. Lakum dinukum waliyadin tuh bahasa itu namanya ongko-ongko baik. lu gue nggak ada urusan, kita berbaik saja. Di alam dunia mah tidak boleh ada permusuhan dengan agama pun. Dunia kita bangun perdamaian dunia. Cik. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikeroyok oleh dunia. Ya dong. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, adapun kata kafir itu sendiri lughatan secara bahasa, kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan
nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi dosa-dosamu, bukan mengkafirkan kamu. Oke? Tuh. Apa saja yang namanya tutup itu namanya kafir. Majalah tutupnya namanya cover. Gambar cewek namanya cover girl, cewek kafir. Jadi ke dalam bahasa Inggris pun kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa Inggris, namanya tutup. Jadi orang yang kafir itu orang-orang yang tertutup mata hatinya. Bukan picek ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, itu mah picek, buta. Ini mah tertutup. Apa? Ada buta, ada tertutup. Ya, itulah makanya apa saja yang tertutup itulah disebut namanya kafir. Dan jamak kafir juga bermacam-macam. Kafir dijamak mudzakkar salim. Bahasa Arab ini bentuk jamaknya bermacam-macam. Kita nggak punya bentuk jamak. Rumah jamaknya apa? Ya rumah-rumah. Iya kan? Orang-orang. Simpel banget. Di bahasa Arab jamak itu tidak satu, bervariasi. Jamaknya tidak satu. Setelah itu jamaknya dijamakan lagi, namanya jam'ul jamai. Dan itu maknanya bergeser. Oke. Orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Ya, bisa. Kenapa? Kenapa tertutup? Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di dalam hatinya. Orang sombong tadi tidak mampu menghargai kebaikan orang lain, tidak mampu mengakui kelebihan orang lain, karena dirinya merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri. Maka semuanya orang direndahkan karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Makanya orang sombong itu disebut kafir. Oke. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir lu. Kenapa? Sombong. Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia adalah sebutan untuk iblis. Sebelum ada manusia, ya, baru ada Adam. Pertama kali makhluk yang disebut kafir adalah iblis. Saya nanya, iblis percaya Tuhan nggak? Percaya. Mungkin lebih makrifat dari kamu kok. Iya, karena dia sombong. Jadi dia itu bukan tidak mengaku Allah, dia mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku lebih hebat dari Adam. Alasannya apa? Engkau buat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah, yang mencipta Adam adalah Allah. Hanya bibitnya, adon-adonnya berbeda. Iblis dari api, Adam dari ini. Berarti iblis percaya nggak? Makanya Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis menolak. Sebabnya menolak karena dia sombong. Aba wastakbara, oleh karena dia sombong maka disebut kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir itu orang apa? Sombong. Udah selesai. Mau percaya silakan, nggak udah. Ya kan? Kemudian orang yang hatinya tertutup
tetangganya kelaparan, mengerang, kesakitan, lapar, dia tidak mau tahu. Yang penting zakat gue udah keluar kok. Itu urusan apa? Ponakan bukan, menantu bukan, modal-modal lah silakan. Nggak ada urusan. Tertutup hati, tidak tersentuh terhadap penderitaan orang lain. Uangnya tidak keluar sedikit pun. Ponakan yang pinter-pinter nggak ada sekolah, masa bodoh. Tertutup. Dia tidak mengerti bahwa anak-anak kita yang cerdas adalah aset bangsa. Betul? Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh orang untuk bakhil, wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, disimpan, disembunyikan semua anugerah Allah, disimpan, disembunyikan, tidak boleh orang lain ikut menikmatinya. Inna a'tadna lil kafirina, kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu. Siapa itu orang kafirnya? Orang pedih. Adzab muhina, siksa yang memalukan, yang menghinakan. Jadi siapa? Nah itu ya akhirnya. Jadi Anda boleh muslim, tapi ketika hati Anda tertutup, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan Anda tidak menghormati orang lain, Anda kafir, kata Allah. Oke? Jadi itu mah istilah dari mana munculnya non muslim kafir. Disinilah yang menjadi persoalan, sampai kadang-kadang beranggapan bahwa orang kafir itu non muslim. Berarti siapapun agama Hindu, Buddha, berarti di dunia ini ada 8 miliar manusia, penduduk dunia ini 8 miliar. Umat Islam 1,5 miliar. Jadi 6,5 miliar kafir semua, harus dibunuh semua, sembelih semuanya. Sesuai sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah au hatta yu'minu billahi wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Ini dari mana ilmunya? Kalau Islam seperti itu, punya rencana akan menghabisi umat manusia, itu namanya fasis. Gitu. Betul nggak? Nah, disinilah pengertiannya. Makanya punten ini mah, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mana manusia itu? Siapa manusia itu? Di mana adanya? Di alam dunia. Ada berapa jumlahnya manusia? 8 miliar. Berapa macam suku bangsa? Ada Amerika, Inggris, Perancis, India, Pakistan, banyak kali 176 negara yang semuanya ini kafir semua, diperangin semua, nggak bakal menang loh. Bolong-bolong mereka, nggak usah ngelawan Amerika, armadanya nggak bakal menang kamu. Armadanya saya nggak bakal menang, saya jamin. Terus gaya mau orang gitu. Nih begini, yuk kita sekarang ngaji pesantren lagi dah. Ya, ini pesantren kan? Yuk kita ngaji pesantren dah. Apakah umirtu an uqatil nasi, maksudnya seluruh manusia atau sebagian manusia? Apa? Lafaz itu tidak mesti lafzul kul urida bihil kul. Tidak mesti lafaz umum dimaksudkan umum. Tidak setiap lafaz juz wa urida bihil juz. Bukan kata lafaz yang merupakan juz tidak mesti dimaksudkan juz. Itu bisa berbeda lafaznya kul maksudnya juz, lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaz yang khusus maksudnya. Itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkannya, dan ini juga saya tampilkan ceramah Ustadz Somad ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Itu dia teman-teman,
baru saja kita dengarkan juga ceramah Ustadz Somad, dan sangat berbeda sekali teman-teman. Dan bagaimana tadi kita juga mendengarkan ulama yaitu atau Ustadz yaitu Bu Yasur, dan beliau sungguh luar biasa menyampaikan dan berceramah yang tidak menyinggung perasaan non-muslim. Bahkan ceramahnya juga membawa damai di dalam hati setiap umat beragama. Dan hal ini sebenarnya harus diikuti oleh ustadz yang lain. Terkhususnya ya Ustadz Somad, memang harus banyak belajar dia kepada beliau ya. Jadi kalau kita perhatikan ceramah beliau teman-teman, di luar masjid, di dalam masjid, bahkan di setiap videonya, sungguh kedamaian selalu ada dalam ceramah beliau teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sangat membawa motivasi bagi kita umat beragama. Beliau sangat membawa motivasi bagi kita umat beragama. Jadi bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silahkan komen, berikan masukan, berikan komentar yang membangun ya. Apa pendapat kalian dalam hal ini? Nah, jadi pendapat saya dalam hal ini, saya berdoa kepada Tuhan agar banyak orang-orang yang berhati mulia seperti ini. Karena jika seperti ini cara ceramahnya, maka semuanya damai ya. Maka agama kita semakin kita tinggikan ya satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada perbedaan itu lagi. Jadi Indonesia ini akan semakin rukun, semakin damai. Jadi itu teman-teman yang saya bisa sampaikan dan saya bisa bagikan video yang luar biasa ini. Semoga memberkati kita dan membuat damai di hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.